Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai cost. Yang pertama adalah kita menyambungkan ke internet. Sudah tersambung untuk memangkas waktu. Kita cek dulu, kita sudah tersambung ke internet. Lalu hal pertama yang dilakukan adalah queue untuk membatasi internet, untuk membatasi jaringan internet sesuai. Ini adalah IP kita, yaitu 192.168.6.2 karena gateway. Untuk max limitnya kita akan uploadnya di 1 dan downloadnya di 2 MB. Nah, kita akan tes di speed test apakah sudah sesuai dengan yang kita batasi tadi. Ini seharusnya tidak lebih dari 2 megabit per second. Nah, kita tunggu. Nah, ini downloadnya tidak lebih dari 2 megabit per second, dan untuk uploadnya juga tidak lebih dari 1 megabit per second. Jadi sudah terbukti bahwa internet sudah bisa dibatasi. Lalu kita akan mencoba untuk lab kedua. Kita akan membatasi juga untuk ke routernya. Ini menggunakan IP ASP, yaitu 10.33.108 titik nomor meja. Lalu target uploadnya kita akan ke 5M, tentunya juga di 5 megabit per second. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita tambahkan untuk ke kliennya. Nah, untuk kliennya sendiri ini berarti kita menggunakan IP address juga, gateway-nya yaitu 192.168.6.2. Untuk uploadnya kita akan beri di 2 megabit per second dan downloadnya di 3 megabit per second. Lalu kita akan tes lagi di speed test by Ookla untuk membuktikan bahwa jaringan sudah kita batasi. Nah, ini downloadnya tidak lebih dari 3 megabit dan uploadnya juga tidak lebih dari 2 megabit per second. Lalu kita akan bandwidth test ke router untuk membuktikan bahwa router telah dibatasi untuk uploadnya sekitar 5 megabit per second. Nah, ini terbukti bahwa router tidak lebih dari 5 megabit per second. Lalu kita akan lanjut ke lab 3. Kita akan membatasi menggunakan sesuai dengan waktu. Nah, untuk waktunya sendiri harus sesuai real time. Ini sudah sesuai, yaitu 9.14.26. Kita dapat menggunakan id.ntp.pool.org. Nah, untuk lab 3 ini kita akan 3 simple queue. Jadi kita akan membatasi pada jam-jam tertentu. Ada hari kerja, setelah hari kerja, dan hari weekend. Nah, untuk hari kerja kita akan batasi di 502 kilobyte per second pada jam 9 sampai jam 5 sore. Lalu untuk setelah hari kerja kita akan beri waktu di jam 17 sampai jam 9 lagi, sampai jam kerja lagi. Nah, ini jangan lupa untuk harinya ini selain hari Sabtu dan Minggu, karena untuk hari Sabtu dan Minggu kita berikan akses penuh di 10 megabit per second.
Oke, apaan tadi kita terakhir di weekend sama IP address-nya. Lalu untuk target upload dan target downloadnya kita akan beri di 10 megabit per second. Oke, kita ubah dulu di 3 megabit per second untuk setelah hari kerja atau setelah jam kerja. Ini dapat tidak merah sendiri karena jamnya ada pada jam tersebut, yaitu pada jam 9. Nah, sudah terbukti bahwa download dan uploadnya tidak lebih dari 512 kilobyte per second. Oke, hapus dulu. Lalu kita akan lanjut ke lab keempat. Untuk lab keempat sendiri, kita akan mencoba untuk burst. Jadi burst ini sendiri akan ada lonjakan setiap beberapa detik sekali. Untuk max limitnya ini tidak boleh lebih besar dari burst thresholdnya. Nah, untuk burst limitnya ini akan paling besar. Di burst limitnya kita akan set di 10 megabit. Lalu untuk burst thresholdnya kita akan set di 3 megabit per second. Ini tidak bisa dikarenakan kelupaan untuk burst time-nya. Nah, ini tadi kelupaan untuk burst time-nya. Kita akan set di 30 detik ya. Kita akan apply. Kita akan lihat di trafficnya. Nah, ini akan membuktikan apakah telah terjadi beberapa kali lonjakan. Nah, terlihat bahwa telah terjadi lonjakan. Nah, ini sendiri adalah burst itu sendiri. Nah, untuk lab keempat kita juga sudah selesai. Kita lanjut ke lab kelima. Kita akan mengubah IP address-nya sesuai dengan IP address dari PC teman saya. Itu 5.3 dan gateway-nya ya 5.1. Close. Dan kita akan masuk ke PC dari teman saya. Sebentar menunggu untuk mengkonekkan. Nah, ini dia sudah menyambung ke Mikrotik Dwi atau PC teman saya. Ya. Ini adalah root list yang berada pada PC teman saya, namun sudah diakses ke PC saya karena telah terhubung kabel dari Ether 3 PC 1 ke Ether 1 PC 2. Nah, ini terjadi karena kabel tidak tertancap dengan sempurna. Jadi kita harus merefresh terlebih dahulu agar nantinya dapat terkonek lagi. Ini dia. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk address listnya juga .5.5.1 ada bridge juga. Bridge-nya dibuat di PC teman saya. Nah, untuk lab 5 ini kita menggunakan PCQ. Nah, kita akan membuktikan bahwa downloadnya tidak lebih dari 5 megabit per second dan untuk uploadnya juga tidak lebih dari 3 megabit per second. Nah, ini bisa dilihat di PCQ. Nah, ini kita lihat bahwa uploadnya juga tidak lebih dari 3 megabit per second.
Oke, sudah terbukti. Nah, kita cek di QQ.types. Nah, ini risiko downloadnya tidak lebih dari 5 MB dan untuk PCQ uploadnya tidak lebih dari 3 MB per second. Nah, untuk lab 5 ini bisa menggunakan bridge 1 Ether 1. Nah, sekian, terima kasih.